Halo semuanya, baik lagi bersama saya di channel Aqua HD. Dan di video kali ini gue akan membuat video lagi bagaimana sih kalau kita ingin membuat tabung CO2 DIY dari bekas apar ya. Sebelumnya sih saya udah pernah bikin ya, membuat videonya ya tentang bahan-bahan apa aja sih yang kita perlukan untuk membuat tabung CO2 DIY dari apar ini. Dan mungkin di video sebelumnya itu terlalu panjang ya, durasi video terlalu panjang dan mungkin juga berbelit-belit tentang bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan untuk membuat tabung apar ini CO2, maksudnya CO2 DIY ya dari apar. Dan untuk yang pertama kita langsung saja ke pembahasannya. Nah teman-teman, di sini saya ada dua contoh ini ya untuk pembuatan CO2 DIY dari tabung apar. Yang ini untuk 1 kilo, ini belum terpasang nepelnya, dan yang ini untuk di atas 1 kilo. Jadi untuk yang di atas 1 kilo ini misalkan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dan 6 kilo dan seterusnya, itu ukuran palpenya ini hampir sama ya, semuanya rata-rata sama ukurannya. Jadi yang beda itu hanya cuman ukuran yang 1 kilo ya. Nah, kalau teman-teman pengen membuat CO2 DIY dari bekas tabung apar, hal pertama yang teman-teman harus miliki yaitu tentunya tabung apar tersendiri ya, yang kosongan. Teman-teman bisa beli yang bekas maupun yang baru, asalkan itu bekas powder ya. Kalau yang bekas chemical ataupun yang lainnya itu saya kurang paham apakah bisa atau enggak. Soalnya untuk jenis tabung apar ini banyak jenisnya ya. Ada yang bekas dari powder tersendiri, ada juga yang dari isi chemical, kemudian ada juga yang isi si gas CO2 langsung ya. Nah, kalau untuk yang gas CO2 langsung, kita tidak perlu lagi mengisi si tabungnya itu Chisholm ya ataupun ragul, tetapi kita bisa langsung menggunakan gas CO2 langsung. Tetapi untuk yang gas CO2 langsung ini harganya sangat mahal ya, sekitar 1 juta setengahan ya, 1.500.000, dan itu belum termasuk ongkir, dan itu juga belum siap pakai ya. Kita harus menggunakan adapter lagi untuk si regulatornya, ataupun kita juga harus mengganti palpenya. Nah, ini palpe. Jadi palpe untuk CO2 apar ini dan untuk CO2 untuk aquascape itu berbeda ya. Nah, terus apakah bisa kalau misalkan kita mengisi gas CO2 langsung ke tabung apar yang bekas powder yang seperti ini? Itu tentu sangat tidak bisa ya, soalnya sangat beresiko. Selain itu juga dari bahan atau ketebalan si tabungnya ini berbeda ya. Kalau yang gas CO2 langsung itu biasanya lebih tebal banget dibanding yang powder. Kemudian di bagian drat ininya itu atau lehernya ini tuh sedikit lebih panjang lagi ya. Jadi si drat ulirnya ini kalau yang untuk CO2 langsung dia lebih panjang ya dibanding yang powder. Tetapi karena tadi ya kekurangannya itu harganya cukup mahal ya, daripada teman-teman membeli tabung apar yang isi CO2 langsung, mending kita beli yang tabung apar yang 5 kilo ya, yang seperti ini, yang dikhususkan untuk aquascape. Itu harganya itu jauh sedikit lebih murah ya dibanding apar ini. Harganya itu sekitar 1.200.000, kemudian ada juga yang menjual 1.300.000. Pokoknya macam-macam ya, tergantung si regulatornya ya. Nah, untuk di video ini sih saya akan membahasnya itu tentang bahan-bahan yang akan kita gunakan dari bekas tabung apar yang isi powder ya. Soalnya kalau teman-teman membeli yang udah jadi, misalkan yang 1 kilo dan seterusnya, itu biasanya mereka menggunakan yang bekas powder. Nah, selanjutnya kita bahas dulu mengenai ukuran ya. Cukup penting soalnya. Pertama kita bahas dulu yang 1 kilo. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat tabung ini, misalkan teman-teman udah membelinya, misalkan yang 1 kilo ya. Kalau yang 1 kilo ini harganya sekarang kemarin saya udah cek, udah ada yang menjual sekitar 65.000 ya. 65.000 yang kosongan. Kalau yang di atasnya yang 3 kilo kemarin saya cek itu di bawah 100.000 ya, cukup murah. Teman-teman bisa cari di marketplace banyak. Nah, sekarang kita bahas dulu yang 1 kilo. Nah, untuk yang 1 kilo ini kita perlu mengetahui dulu ukuran si ininya ya, untuk menyambungkan ke nepalnya.
Jadi ukuran yang 1 kilo ini nepelnya ukurannya itu yaitu 1/4 ya. 1/4. Otomatis kita juga harus membeli yang 1/4 lagi ya, ukuran drat luarnya ya, nepelnya. Kita kasih contoh. Nah, ini adalah nepel ya. Nah, teman-teman, pertama kalau udah membeli nepelnya, kemudian tabung CO2, tabung aparnya, jadi ukurannya itu 1/4 ya. 1/4, 1/4. Kemudian kita perlu menyambungkan lagi ke satu bahan lagi, yaitu pneumatik ya. Dan pneumatik ini macam-macam ya ukurannya. Ada yang 1/8, ada juga yang 1/4, ada juga yang 3/8. Nah, kalau yang ini yang saya punya yaitu 1/4. Jadi otomatis gua membelinya itu nepel ukuran 1/4 ke 1/4 lagi. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa kita perlu menggunakan nepel? Kenapa kita tidak langsung saja menyambungkan si pneumatik ini ke si palpe-nya ya? Jadi, jenis drat untuk palpe ini dengan pneumatik ini berbeda ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau yang untuk palpe ini jenis dratnya itu drat SAE ya, drat SAE. Sedangkan untuk yang pneumatik itu jenis dratnya itu NPT. Jadi yang apar SAE, yang pneumatik atau flow control itu NPT. Jadi meskipun ukurannya sama, otomatis gak akan masuk ya, gak akan cocok. Soalnya jenis dratnya itu berbeda. Nah, jadi kita perlu menggunakan nepelnya. Sampai sini paham? Jadi untuk nepelnya itu pertama 1/4 SAE ke pneumatik yang teman-teman miliki ya. Misalkan teman-teman mempunyai yang 1/8 ya, otomatis 1/4 ke 1/8. Kalau teman-teman punya pneumatik yang 3/8, otomatis 1/4 ke 3/8. Tetapi biasanya sih kalau yang 1/4 ke 3/8 itu nggak ada ya. Jadi ada tetapi itu bukan nepel ya, namanya itu block ring. Nanti saya bahas di selanjutnya. Jadi biasanya sih yang ada itu cuman 1/4 ke 1/4 lagi dan 1/4 ke 1/8. Dan biasanya sih kalau penjual tabung apar CO2 DIY ini, mereka menggunakan pneumatiknya itu yang 1/8. Kenapa? Soalnya misalkan teman-teman suatu saat pengen mengganti pneumatik ini dengan flow control yang dari stainless ya. Nah, ini stainless. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat pengen mengganti pneumatik ini dengan stainless seperti ini, flow control, otomatis kita tidak perlu lagi membeli si nepelnya lagi ya, kalau misalkan emang udah 1/8. Jadi saya sangat menyarankan belinya itu yang 1/4 ke 1/8. Carinya cukup mudah, teman-teman ketik aja di marketplace, di Tokopedia ada yang menjual, ketik aja nepel adapter atau converter drat luar SAE 1/4 dikali atau X drat dalam NPT 1/8 ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, jadi ini untuk yang 1 kilo. Nah, sekarang kita lanjut ke yang di atas 1 kilo ya, yaitu yang 3 kilo ataupun 4, 5, dan 6 ya, 6 kilo. Nah, ini palpe untuk di atas yang 1 kilo. Seperti yang saya tadi katakan bahwa ukuran palpe ini untuk yang di atas 1 kilo ini hampir ukurannya itu rata-rata sama ya. Jadi yang beda itu cuman 1 kilo doang. Dia lebih kecil. Dan selain itu juga ukuran si nepelnya ini rata-rata hampir sama ya. Kalau yang untuk di atas 1 kilo itu ukurannya itu 3/8. Kalau jenisnya sama ya, untuk yang di atas 1 kilo ini jenis drat palpe ini sama yaitu SAE, tetapi ukurannya 3/8 ya. Tetapi untuk yang 1 kilo kan tadi 1/4. Nah, untuk yang di atasnya itu 3/8 ya semuanya. Nah, jadi ya teman-teman kalau misalkan mau membeli yang nepel di atas 1 kilo itu belinya hampir sama kayak tadi ya. Bedanya cuma dari ukuran, yaitu ini kan 1/8 ya pneumatic controlnya. Jadi teman-teman belinya itu adapter atau converter atau nepel drat luar 3/8 SAE dikali atau X drat dalam NPT 1/8. Tapi ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Jadi untuk yang di atas 1 kilo ini
kita tidak menggunakan satu nepel ya. Jadi ini itu menggunakan dua nepel, dua sambungan. Kalau yang 1 kilo kan kita cukup menggunakan satu nepel. Tetapi kalau untuk yang di atas 1 kilo ini kita perlu menggunakan dua nepel. Nah, saya ini ada contohnya. Ini tuh menggunakan dua nepel ya. Kenapa kita menggunakan dua nepel? Jadi kemarin pas saya cek, saya cari ukuran 3/8 ke 1/8 itu, kalau yang pengen menggunakan satu nepel itu nggak ada ya. Nggak ada, saya cari-cari nggak ada. Adanya itu bukan nepel ya, tetapi namanya itu plok ring. Jadi plok ring ini seperti ini. Nah, ini adalah plok ring ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, jadi kalau misalkan kita mencari yang drat luarnya itu lebih besar dibanding drat dalamnya, itu biasanya nggak ada ya, susah mencarinya. Saya sendiri ya belum nemuin barangnya. Yang ada itu cuman plok ring. Jadi plok ring ini pertama ukuran drat luarnya ini lebih besar dibanding drat dalamnya. Kalau nepal kan yang lebih besar drat dalam dibanding drat luarnya ya. Tetapi kalau untuk yang lebih besar drat luarnya dibanding drat dalamnya itu nggak ada ya nepal. Adanya itu cuman plok ring. Dan plok ring ini juga rata-rata sih yang saya temukan dua-duanya NPT ya, bukan SAE. Jadi kalau misalkan kita sambungkan ke palpenya itu nggak akan cocok ya. Tetapi sih kemarin saya cek ada yang menjual dikhususkan untuk palpe tabung CO2 DIY untuk tabung apar. Kemarin ada yang menjual bentukannya itu hampir sama seperti ini ya. Dan saya sempat tanya apakah ini benar bisa untuk dimasukkan atau cocok untuk tabung apar ya, untuk ke palpe tabung apar. Katanya sih cocok ya. Dan saya yakin itu adalah plok ring ya, bukan nepel. Dan menurut saya juga mungkin awalnya itu plok ring, tetapi dia sedikit memodifikasinya ya, yaitu dengan cara dibubut ya. Mungkin itu juga, maaf kalau saya salah. Itu hanya perkiraan saya. Dan harganya itu menurut saya lumayan mahal ya, sekitar 65.000. Lebih mahal dibanding kita membeli dua barang ini ya. Harganya itu di bawah 65.000 ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membeli yang di atas 1 kilo ini, pertama yang teman-teman perlu beli itu dua barang ini ya, yaitu double nepel drat luar dan double nepel drat dalam. Jadi teman-teman pertama beli double nepel drat luar, yaitu yang pertama 3/8 SAE dikali atau X 3/8 lagi NPT ya. Jadi ini SAE, ini NPT. Nih, kalau bisa teman-teman lihat bentuk ulirnya itu beda ya, beda banget. Nih, bentuk ulirnya itu beda banget. Ini yang untuk SAE dan ini untuk yang NPT. Sama ya, drat luar dua-duanya. Nah, setelah beli ini baru kita beli satu lagi yang double nepel drat dalam. Sama, yaitu pertama 3/8 SAE dan satu lagi drat dalam 1/8 NPT, yaitu untuk ke si pneumatiknya ya, atau ke plug control stainless. Jadi pasangnya itu pertama seperti ini ya. Ini yang SAE dan NPT. Kemudian nah seperti ini. Kemudian kita terakhir sambungkan ke pneumatik kontrolnya ya, atau yang plug control stainless. Ini saya cuma gambaran ya, nanti teman-teman bisa kencangkan dengan kunci ya, dengan kunci pas. Nah, jadi itu mengenai ukuran atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat CO2 DIY dari bekas tabung apar ya. Nah, selain itu juga teman-teman, jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa ini ujung ulir si nepal ini kok berbeda ya dengan yang ini? Padahal kan sama-sama SAE ya, sama-sama SAE. Jadi ini itu awalnya dulu sama seperti ini ya, bentukannya ujungnya sama, tetapi saya kikis sedikit. Kenapa? Jadi kalau kita tidak mengikisnya itu si bagian ininya itu nggak akan masuk semua ya. Nah, biasanya cukup sampai segini nih. Nah, biasanya cukup sampai segini ya mentoknya. Tetapi karena saya pengen masuk semuanya, jadi saya perlu mengikisnya sedikit sampai si bagian ulirnya ini masuk semua ya.
Ini sih menurut saya wajib gak wajib ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen masuk semuanya, ya kita harus mengikisnya. Tetapi kalau nggak usah juga gak apa-apa kayaknya. Kita tidak perlu mengikisnya juga bisa langsung. Dan selain itu juga teman-teman, untuk nepal yang 1 kilo ini rawan sekali rembes ya, rawan banget rembesnya. Pertama saya udah menggunakan seal tip banyak, tetap rembes. Caranya seperti apa biar gak rembes? Pertama kita tambah seal tip lagi yang banyak banget. Kemudian kita perlu menambahkan satu bahan yaitu o-ring ya, karet o-ring, yaitu seperti ini. Nah, karet o-ring ini gue gak tahu ukurannya berapa, tapi kalau teman-teman membutuhkan nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Cara pasangnya cukup mudah. Yaitu pertama kita masukkan ke sini. Setelah terpasang seperti ini baru kita masukkan si nepalnya. Jangan lupa tambah seal tip lagi ya yang banyak. Nah, otomatis ini nggak akan rembes ya. Tetapi kalau yang untuk di atas 1 kilo itu jarang banget ya rembes. Saya ini nggak menggunakan karet seal, nggak, tapi dia aman. Tetapi kalau yang untuk 1 kilo itu menurut saya sih cukup wajib ya menggunakan karet o-ring tadi. Nah, terakhir kalau teman-teman pernah melihat ya ada yang menjual tabung apar ini atau CO2 DIY dari tabung apar ini, mungkin teman-teman pernah ada yang melihat dia menjual yang udah jadi tetapi dia tanpa menggunakan handle ini ya, tanpa menggunakan handle PLP ini. Nah, kalau kita lihat ya bahwa PLP ini atau tabung apar ini si gasnya itu akan keluar apabila kita menekan si tuas ini ya. Tetapi kalau kita melepas si tuasnya, otomatis dia gak akan keluar, akan tertutup. Nah, tetapi kok ada yang menjual tabung apar di CO2 ini, kenapa kok ada yang menjual tanpa handelan dan dia bisa keluar langsung ya tanpa menekan atau tanpa ada si tuasnya ini. Jadi itu ada triknya ya. Menurut saya triknya itu seperti ini. Pertama kita buka dulu bagian bawah ini menggunakan tang ya, menggunakan tang. Nah, kalau kita buka kita lihat bahwa di bagian dalamnya itu pertama ada per dan selanjutnya ada ini ya. Gua gak tahu ini namanya apa. Tapi kayaknya ini namanya kita sebut saja namanya pin ya. Nah, ini ada seperti ini. Jadi kinerjanya itu ini tuh menutupi si bagian lubang ini ya, lubang buat keluar gasnya dengan tertutup oleh si karet seal di bagian ini. Jadi di sini tuh ada karet sealnya ya. Nah, itu ada karet sealnya. Jadi kinerjanya itu begitu kita pasangkan, nah otomatis nanti akan terdorong sama si per ini. Nah, kalau udah misalkan terpasang, nah otomatis kalau misalkan pengen si udaranya itu keluar atau gasnya keluar, pas kita menekan si tuasnya ini, otomatis si bagian pin ini akan sedikit ke bawah ya, karena tertekan oleh si tuas ini. Nah, begitu dia ke bawah, otomatis si gas yang ada di tabung apar ini akan keluar melewati celah-celah si ini ya, celah-celah yang terbuka tadi karena ditekan oleh si tuasnya ini. Begitu kita tekan, dia akan ke bawah, gasnya keluar, dan begitu kita melepas lagi si tuasnya, maka dia akan terdorong lagi sama si per, otomatis akan tertutup lagi ya. Jadi dia gak akan keluar si gas CO2 nya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanpa menggunakan tuas ini, hal pertama teman-teman perlu memodifikasi bagian ini ya, bagian pinnya ini. Caranya itu teman-teman bisa menggunakan selepan atau gerinda tangan sedikit, jangan terlalu habis, memapas bagian ininya ya, dipapas sedikit. Begitu kita terpapas, nah nanti pas kita pasang lagi, kemudian pasang pernya lagi. Nah, meskipun nanti kita ngeblur mulu ya. Nah, meskipun kita tanpa menekan tuasnya ini dan udah terdorong sama si pernya ini, si gasnya itu tetap akan keluar melewati celah-celah yang udah kita papas tadi ya, menggunakan selepan atau gerinda tangan.
Jadi dia akan tetap keluar ya gasnya meskipun tanpa menggunakan handlean ini. Nah, mudah-mudahan paham ya. Dan info penting lagi, kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan trik atau metode seperti itu, ada satu langkah yang menurut saya cukup penting. Jadi pertama, pas begitu teman-teman memiliki tabung apar ini, kemudian teman-teman memasang nepalnya, kemudian pneumatiknya dan lain-lain, terus teman-teman meracik CO2-nya. Nah, pertama, teman-teman jangan dulu memodifikasi ininya ya, pinnya. Jangan diapa-apain dulu, pokoknya kita langsung saja pasangkan setelah meracik. Setelah terpasang, otomatis kan kita harus mengetes ya, mengecek apakah ada kebocoran apa enggak di bagian ininya, di bagian nepal pneumatik atau nepal ini valve, apakah ada kebocoran apa enggak. Ditakutkan kalau kita misalkan terlebih dahulu modifikasi ininya, si pinnya, terus kita tanpa menggunakan handlean ini, terus kita pasangkan. Nah, ditakutkan begitu nanti ada kebocoran, otomatis kan kalau misalkan kita mau memperbaiki, kita harus melepas lagi ya, kita harus menambahkan seal tip lagi ataupun melihat apakah karet o-ringnya itu bermasalah apa enggak. Otomatis kan itu harus membuang dulu si gas CO2 nya yang ada di tabung ya, dan kita tidak bisa langsung melepas si ininya nepalnya, itu akan berbahaya ya. Nanti kalau teman-teman melepas langsung yang tekanannya masih banyak, CO2-nya itu akan terlempar ya, si bagian ininya, si nepalnya ke depan, itu akan sangat beresiko. Jadi harus dibuang dulu dengan cara menekan ininya, tekan yang kencang. Itu akan mubazir ya menurut saya, daripada sayang dibuang, mending dipakai dulu buat aquascape ya. Nah, jadi triknya itu pertama, teman-teman jangan dulu memodifikasi bagian ininya ya, bagian pin tadi yang di dalam, jangan dulu dipapas atau dikikis, tapi kita pasang merema dulu seperti ini. Kita pasang. Nah, setelah pasang baru kita cek kebocoran dengan cara menekan ininya, kita masukkan ke ember yang ada airnya, apakah ada gelembung atau kebocoran. Misalkan kalau ada kebocoran, nah pas kita mau memperbaiki nepalnya, itu kita tidak perlu membuang dulu si CO2 yang ada di tabung aparnya, tetapi kita cukup dengan melepas tuas ini, otomatis dia akan tertutup dan kita aman untuk membuka bagian nepal ini untuk memperbaiki kebocoran tadi ya. Nah, itu kelebihan atau tips saran dari saya ya, kalau pengen membuat tabung CO2 DIY ini tanpa handle ini ya, tanpa tuas. Jadi seperti itu. Teman-teman ada yang bertanya apakah lebih rekomendasi pakai tuas ini atau enggak. Kalau saya sih pribadi ya lebih suka menggunakan tuas ini. Kenapa? Soalnya kita kan CO2 DIY itu kan nggak akan selalu 24 jam ya beroperasinya, atau mengeluarkan CO2-nya itu nggak akan 24 jam. Jadi dia akan dikeluarkan saat lampu nyala gitu kan. Nah, otomatis kan begitu kita lampu nyala kan kita pencet tuasnya, kemudian kita menggunakan karet ataupun menggunakan mur atau baut yang panjang. Nah, setelah menggunakan mur atau karet, baru kita mengatur si bagian pneumatiknya ya. Jadi pas begitu kita buka ini, pastikan dulu ininya dalam keadaan tertutup ya. Si kontrol ininya harus tertutup. Nah, kalau udah tertutup, baru pas kita membuka si tuasnya dengan cara menekan, lalu baru kita membuka si bagian pneumatiknya ya. Kita atur BPS-nya mau berapa. Nah, setelah kita atur misalkan 3 BPS udah pas. Nah, otomatis pas begitu lampu mati, kita hanya perlu mematikan bagian ininya ya, bagian tuasnya ini. Kita lepas lagi karetnya, atau kita longgarkan bagian murnya kalau menggunakan mur. Nah, setelah seperti ini otomatis akan tertutup ya. Nah, begitu kita lampu nyala kembali, kita cukup dengan menekan tuasnya ini doang. Kita kunci lagi menggunakan karet atau menggunakan mur. Otomatis BPS-nya itu akan tidak perlu kita mensetelnya lagi ya. Dia akan udah teratur karena sebelumnya udah teratur. Nah, sedangkan kalau kita tanpa menggunakan tuas, kita kan menutupnya itu hanya bagian ininya doang kan. Nah, kalau tertutup ininya doang,
otomatis kita kalau lampu nyala lagi, kita harus mengatur lagi gitu kan si BPS-nya. Itu akan sedikit ribet sih menurut saya, tapi itu tergantung selera teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja terlebih dahulu teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen membuat tabung CO2 DIY dari bekas tabung APAR ya. Untuk itu jangan lupa buat klik tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya. Like juga teman-teman kalau menyukai video ini, karena dengan hal tersebut tentu akan membuat saya jadi lebih semangat lagi membuat konten seputar hobi aquascape ataupun tentang dunia air. Sekali lagi gue ucapin terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.